Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Casmadi, NPM 2020435000143, kelas C1C dari program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Ilmu Komputer, Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mereview materi HAM dan demokrasi dalam Islam, materi ke-11 dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dosen pengampu Bapak Ferry Rahmawan Asma LC MA. Baik, seperti yang ada gambar di samping saya ini. Yang pertama, saya akan mereview materi pengertian HAM. HAM menurut John Matterson, Komisi HAM PBB, HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang tanpanya manusia mustahil hidup. Jadi manusia itu mustahil bisa hidup tanpa adanya HAM. Selanjutnya, menurut Abu Ala Al-Maududi, HAM adalah hak kodrati yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan hukum. Jadi HAM ini tidak dapat dikurangi oleh badan hukum maupun oleh negara. Selanjutnya, HAM dalam pandangan Islam diakui bersifat teosentris, segala sesuatunya dipusatkan atau dikembalikan pada Tuhan. Jadi semua proses dalam kehidupan di muka bumi ini akan kembali kepada Tuhan, termasuk hak-haknya juga. Kewajiban yang dibebankan kepada manusia itu sendiri terbagi dalam dua kategori. Hakukul Allah, memenuhi hak-hak Allah, dan hakukul ibad, memenuhi hak-hak manusia. Jadi manusia ini dibebankan kepada dua hak, hak kepada Allah dan hak kepada sesama manusia. Selanjutnya, urgensitas HAM dalam kehidupan manusia, menjaga hubungan baik negara dengan rakyat. Kenapa demikian? Karena hubungan baik negara dengan rakyat akan menjadikan negara tersebut kedepannya aman dan damai, dan tidak ada perselisihan antara pemerintah dengan masyarakat. Melindungi hak-hak rakyat, jadi suatu negara harus melindungi hak rakyatnya. Usaha pemberdayaan konsep civil society dengan nilai-nilai dasar persamaan, kebebasan, dan keadilan. Berikutnya, sejarah HAM. 1. Piagam Agung 1215 Magna Carta. Piagam yang menyatakan raja tidak kebal hukum. Jadi, meskipun dia seorang raja, tapi dia tidak kebal hukum. Embrio sistem monarki konstitusional. Yang kedua, Undang-Undang HAK Bill of Rights 1689 memandang setiap manusia adalah sama di muka hukum. Jadi meskipun kita seorang pejabat, kepala daerah, kepala pemerintahan, ataupun presiden sekaligus, itu sama di muka hukum. Benih tumbuhnya demokrasi dan negara hukum. Yang ketiga, The American Declaration of Independence. Yang keempat, The French Declaration 1789. Lahirnya konsep The Rule of Law. Larangan penahanan secara semena-mena. Jadi tidak boleh kita menahan seseorang tanpa adanya kasus yang jelas atau masalah yang jelas. Presumption of innocence, praduga tak bersalah. Freedom of expression, kebebasan berekspresi. Freedom of religion, kebebasan beragama. Atau kita semua, setiap manusia, setiap warga negara bebas memilih agamanya sesuai keinginan yang dianutnya. The right of property. 5. The Universal Declaration of Human Rights 1948 menyatakan manusia mempunyai hak hidup, tidak menjadi budak, tidak disiksa, tidak ditahan, persamaan di muka hukum, praduga tak bersalah, pemilikan
pemikiran, menganut agama, pendidikan, pekerjaan, kehidupan berbudaya. Jadi ini udah menyangkut universal luas. Selanjutnya HAM dalam pandangan Islam. Di sini konstruksi HAM dalam pandangan Islam pada dasarnya termasuk dalam Piagam Madinah 624. Piagam tersebut berisikan perlindungan kebebasan beragama dan beribadah, persamaan hak dan kewajiban, persamaan di muka hukum. Jadi kita semua sama di muka hukum. Selanjutnya, materi yang selanjutnya, prinsip-prinsip HAM dalam Al-Quran dan hadis antara lain, mengakui manusia hanya takwa sebagai pembeda di hadapan Tuhan. Jadi semua manusia ini sama, haknya sama, hak mengemukakan pendapat juga sama. Cuman yang menjadi pembeda ini sebagai takwa kita kepada Tuhan. Mengakui kemuliaan dan ketinggian martabat manusia dibandingkan makhluk lain. Prinsip kebebasan menyatakan pendapat, mendorong banyak tahu berpikir, berani menyatakan kebenaran. Jadi kita ini harus banyak tahu dan selalu berpikir dalam melakukan tindakan apapun, apalagi mencangkut masalah pribadi orang lain. Dan kita harus berani menyatakan kebenaran, walaupun kebenaran itu pahit. Prinsip kebebasan beragama. Kita sebagai warga negara bebas memiliki atau menganut agama apapun selama kita tidak mengganggu agama-agama lain. Mengakui hak atas jaminan sosial, peduli fakir miskin, mustadazin, mustadafin, dan lain-lain. Jadi kita peduli ke sesama manusia yang sedang membutuhkan, kita tolong, apalagi anak yatim dan fakir miskin. Hak atas harta benda, pemilikannya dilindungi. Demokrasi dalam Islam. Demokrasi dalam Islam adalah sistem yang mengukuhkan konsep-konsep Islami yang sudah lama berakar, yaitu musyawarah atau dalam kurung syura, persetujuan atau ijma, dan penilaian interpretatif yang mandiri, ijtihad. Slide selanjutnya, prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam. Prinsip syura, musyawarah. Jadi dalam menghadapi masalah apapun kita harus musyawarah atau berembuk. Prinsip ini dapat dilihat pada Quran surat Asy-Syura ayat 38 dan Al-Imran ayat 159. Yang kedua adalah keadilan. Jadi kita harus adil kepada siapapun, apalagi penegak hukum harus adil kepada semuanya tanpa pandang bulu. Prinsip ini dapat dilihat pada Quran surat An-Nahl ayat 90 dan Al-Maidah ayat 8. Yang selanjutnya al-musawah atau kesejajaran. Prinsip ini dapat dilihat pada Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Al-amanah, kepercayaan. Prinsip ini dapat dilihat pada Quran surat An-Nisa ayat 58. Selanjutnya al-masuliyah, tanggung jawab. Jadi kita harus tanggung jawab dalam berdemokrasi. Prinsip ini dapat dilihat pada Quran surat. Selanjutnya al-huriyah, kebebasan. Mungkin itu saja yang saya review pada materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.